Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahil babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adada billahi wa ifdalih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat dan anugerah. Semoga kita diberikan kesehatan jasmani rohani, diberikan setiap langkah perjuangan kita dimudahkan, setiap langkah perjuangan kita dimudahkan untuk selalu mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut tentang biografi ulama-ulama salafus soleh, melanjutkan dari yang kemarin yaitu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Siapa sih Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir? Yaitu seorang ulama yang gurunya para habaib, yaitu ulama pengarang Sulam Taufik. Di sini kita membahas yaitu Al-Habib Abdullah Abu Bakar As-Sakran. Sebelum membahas Al-Habib Abdullah Abu Bakar As-Sakran, kita membahas Al-Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Siapa Al-Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran, atau dikenal dengan Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran? Lahir di Tarim pada tahun 818 Hijriah. Beliau hafal Al-Quran dan membacanya mujawad dengan dua riwayat, yaitu Abi Amr dan Nafi. Hafal kitab Hawi karangan Al-Qutwani, baik kitab fikih dan kitab nahwu. Beliau juga seorang guru besar ilmu syariat. Kakeknya meninggal ketika ia berusia 3 tahun. Ketika ibunya mengandung, ayahnya Syekh Abu Bakar As-Sakran memberitahukan kepada istrinya bahwa anak yang dikandungnya mempunyai makom yang agung. Syekh Abu Bakar As-Sakran berkata, sesungguhnya ketika anakku sedang dalam kandungan telah terkumpul pada diri Syekh Ali 2 jenis ilmu, akan tetapi hal tersebut masih tersembunyi dan akan terlihat sebelum rambutnya memutih. Dan ketika itu Syekh Ali lahir ketika beliau berkata, kakeknya Al-Muqaddam Sani Abdurrahman As-Segaf, beliau berkata, sesungguhnya kelahiran anak Abu Bakar adalah kelahiran seorang sufi. Artinya apa? Pada malam hari ke-7 kelahirannya berkata saudara Syekh Abdullah Ali Drus, namakan ia dengan Ali. Kemudian sesudah ayahnya wafat, beliau diasuh oleh pamannya Syekh Umar Muhdar yang menjaganya dari hal-hal yang merusak serta mendidiknya dengan kebaikan. Ketika pamannya wafat, beliau masuk khalwat. Dalam khalwat beliau mendengar suatu panggilan, ya ayyuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kemudian beliau keluar dari khalwatnya dan membaca kitab karangan Al-Imam Ghazali, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Maka dibacanya kitab tersebut sampai 25 kali tamat, 25 kali katam. Setiap katam dalam membaca kitab tersebut, saudaranya Syekh Abdullah Ali terus mengundang para fuqaha dan masakin untuk mengadakan tasyakuran. Guru-guru beliau diantaranya ayahnya Abu Bakar As-Sakran, pamannya Syekh Umar Muhdar, Syekh Sa'ad bin Ali, Syekh Sodid, Muhammad bin Ali Sohib bin Al-Aidid. Beliau adalah belajar
fikih dan hadis kepada Al-Faqih Ahmad bin Muhammad Bafadol. Beliau juga belajar di Syihir. Syihir itu tempat pantai dekat Tarim. Gail Bawahir. Di Gawail Bawazir itu beliau belajar kepada para fuqaha dan keluarga Ba'ammar Al-Baharmis, Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bawazir, dan tinggal di sana selama 4 tahun. Setelah itu beliau pergi ke Aden belajar pada Imam Mas'ud dan Sa'ad Basyahil, kemudian menunaikan ibadah haji ke Baitullah pada tahun 849 Hijriah dan tinggal di Rubat Basiyat serta belajar kepada ulama di kota tersebut. Kemudian beliau berziarah ke makam baginda Nabi besar Muhammad, datuknya, dan membaca kitab Al-Bukhari kepada Imam Zainuddin Abu Bakar Al-Asmani di Masjid Nabawi. Murid-murid Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakhran, diantaranya anak-anaknya yang bernama Umar, Muhammad, Abdurrahman, Alwi, Abdullah, dan Sayyid Umar bin Abdurrahman Sohibul Hamra. Kemudian Syekh Abu Bakar Al-Adid Al-Idrus, kemudian Syekh Muhammad bin Ahmad Bafadol, ada juga Syekh Qasim bin Muhammad bin Abdullah bin Syekh Abdullah Al-Iraqi, Syekh Muhammad bin Sahal Baqashir, Syekh Muhammad bin Abdurrahman Basuli. Itu yang diajarkan oleh Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakhran, yaitu murid-murid beliau. Syekh Ali seorang aulia yang mempunyai kefasihan lidah, terkumpul pada keutamaan dan kepimpinannya. Beliau juga banyak mengaji kitab Tuhfah karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kitab Tuhfatul Muhtaj. Kalau tahu, kitab Tuhfatul Muhtaj itu adalah syarah dari kitab Minhajut Thalibin Al-Imam An-Nawawi. Kitab Al-Minhajut Thalibin dan kitab syarah Tuhfatul Muhtaj karangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu mempunyai khasiah, yang khasiahnya seperti Al-Hawasi Syarwani, Imam Syarwani, yaitu kitab tersebut dihafalkan oleh Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakhran setiap mau melakukan pekerjaan. Itu keistimewaan beliau. Keistimewaan orang-orang Tahrim itu seperti itu. Kemudian untuk apa? Untuk diamalkan isinya, dipelajari. Banyak sholat malam, dan sesudahnya beliau banyak menangis. Seorang yang mempunyai sifat qanaah, tawadhu. Di antara keistimewaannya, jika sholat beliau lupa akan kehidupan duniawi dan tidak pernah membicarakan dunia dalam majelisnya. Beliau pernah ditanya oleh gurunya Syekh Said bin Ali pada keadaan menghadap Syakaratul Maut, "Apa yang engkau tinggalkan?" Beliau menjawab, "Hanya kamar ini." Berkata saudaranya Abdullah Al-Idrus, orang yang paling dekat hatinya kepada Allah adalah hati saudaraku Ali. Berkata kepada Syekh Abdullah Al-Idrus, "Sesungguhnya apa yang ada pada diriku karena saudaraku Ali, jika terbenam sinar matahari saudaraku Ali, maka terbenam pula sinar matahariku." Berkata Syekh Umar Mudhar kepada anaknya Fatimah sebelum dinikahi dengan Syekh Ali, "Wahai Fatimah, nanti engkau akan menikah dengan seorang wali kutub." Itu siapa? Yaitu Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakhran. Syekh Muhammad bin Hasan Jamalul itu beliau berkata dalam dalam faedahnya itu, beliau berkata, "Dalam sholat aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperlihatkan kepada seseorang yang mempunyai rahasia-rahasianya dalam zaman ini. Maka aku melihat dalam mimpiku seorang lelaki mengambil tanganku dan membawanya kepada Syekh Ali." Syekh Ali seorang yang berjalan di atas torekoh kefakiran yang hakiki.
Dalam tawafnya beliau berdoa, Allahumma ij'alni nif'al fakir. Ya Allah, jadikanlah aku dalam keadaan setengah fakir. Doanya beliau. Tidak mempunyai perasaan benci kepada satu orang pun. Membaca hizib di antara isya dan setelah hingga terbit fajar. Kamu tahu hizibnya? Itu hizib sakran itu ya. Kalau tahu, buka di kitab di Majmu' PPM Darut Tauhid Al Hasaniyah. Itu buka, nanti ada hizib sakran. Itu karya Al-Imam Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Beliau juga hafal Al-Quran dalam waktu 40 hari itu. Kitab yang telah dibacanya yaitu yang pertama Riyadhus Shalihin, Minhajul Abidin. Minhajul Abidin niku napa niku? Karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Riyadhus Shalihin niku hadis Imam Nawawi. Arba'in, Risalatul Qusyairiyah, Al-Awarir Ma'arif, I'lamul Huda, Bidayatul Hidayah, Al-Muqtasid Al-Asna, Al-Ma'rifah, Nasrul Mahatim, kemudian Sarah Asmaul Husna, dan lain sebagainya. Banyak karangan-karangan beliau. Sebagian ulama berkata sesungguhnya memandang beliau menghilangkan kekotoran jiwa. Kedudukan rahasia Al-Faqih Al-Muqaddam, datuknya Faqih Al-Muqaddam. Ada pada beliau berkata, Syekh Muhammad bin Ali Al-Ghirib memandang beliau adalah obat bagi yang melihat, dan perkataannya obat penawar yang mujarab. Syekh Ali Abu Bakar As-Sakran wafat pada hari Minggu tanggal 12 bulan Muharram tahun 895 Hijriah dalam usia 77 tahun. Keturunan beliau diantaranya adalah keluarga Al-Wahhad, Al-Musayyah, Al-Umar Faqih, Al-Bin Ahsan, Ban Ahsan itu ya, Al-Masyhur, Al-Zahir, Al-Hadi, dan As-Sahabuddin. Itu sekilas tentang masalah biografi Al-Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Itu luar biasa. Keistimewaannya itu luar biasa. Ini banyak tentang masih banyak lagi liputan-liputan untuk cuplikan masalah biografi ulama-ulama salaf yang perlu kita ketahui. Karena itu kita harus sering mengetahui sejarah. Jangan kita sepelekan dengan sejarah. Sejarah itu jangan kita sepelekan ya. Ingat, itu kalau dalam proklamasi atau dalam sejarah negara Indonesia itu Pak Soekarno ya pernah berkata itu jas merah, jangan lupakan sejarah. Itu baru Soekarno mengatakan itu, apalagi baginda Nabi besar Muhammad. Beliau mengetahui sejarah-sejarah nabi-nabi yang dahulu, bagaimana kehidupan beliau, bagaimana ini. Kita juga begitu, santri harus bisa begitu, mengetahui bagaimana caranya guru-guru kita bersama orang-orang soleh, alim, ulama, cara melakukan amal, khauf, roja, serta apapun tawadhu'nya luar biasa. Itu ya, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.